Halo Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kami di bawah bimbingan Dr. Lindawati Kue, spesialis penyakit dalam FPCP, akan membahas mengenai vaksinasi pada dewasa. Namun sebelum itu, mari kita kenali apa sih itu vaksin. Vaksinasi adalah cara sederhana yang aman dan efektif untuk melindungi diri dari penyakit berbahaya sebelum terpapar penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan pertahanan alami tubuh untuk membangun kekebalan terhadap infeksi tertentu dan membuat sistem kekebalan Anda menjadi lebih kuat. Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh Anda untuk membuat antibodi seperti saat tubuh terpapar penyakit. Karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman seperti virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, vaksin tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan risiko komplikasinya. Jadi untuk cara kerja vaksin itu sendiri, yang pertama, patogen berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan akan dimasukkan ke dalam tubuh. Hal ini akan merangsang sel darah putih melepaskan antibodi. Antibodi yang dihasilkan lalu akan menempel dengan antigen dari patogen tersebut dan memakannya, sehingga jika di kemudian hari tubuh terkena patogen yang sama, maka tubuh sudah familiar terhadap patogen tersebut. Sehingga saat infeksi yang kedua, tubuh akan menghasilkan antibodinya lebih cepat dan lebih banyak, dan pada akhirnya sel darah putih akan melakukan bersih-bersih lebih optimal. Alhasil, orang yang tervaksinasi meskipun terkena suatu penyakit akan menunjukkan gejala yang tidak parah. Lalu selanjutnya, kenapa sih orang dewasa harus vaksin? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, karena imunitas menurun seiring bertambahnya dengan usia. Lalu yang kedua, mencegah tingkat keparahan dari suatu penyakit. Yang ketiga, vaksin membantu tubuh menciptakan antibodi untuk melawan virus. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi orang lain atau herd immunity. Baik, lalu dilanjutkan ke jadwal vaksinasi dewasa. Baik, selanjutnya untuk jadwal vaksin sendiri ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Contohnya untuk warna-warna pada jadwal ini, ada warna kuning, warna orange, dan warna pink atau ungu. Untuk warna kuning sendiri ini biasanya diberikan kepada semua orang sesuai dengan kelompok usianya. Untuk kelompok usia bisa dilihat pada tabel paling atas, warna biru seperti 19-21 tahun hingga seterusnya. Lalu untuk warna ungu atau pink ini lebih ke wajib untuk jemaah haji dan sangat dianjurkan untuk jemaah umroh. Untuk yang warna ungu ini ada beberapa macam seperti meningitis meningokokal polisakarida, meningitis meningokokal conjugate, lalu juga ada yellow fever atau demam kuning, dan RSV berajuban. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu yang berwarna orange. Untuk warna orange ini perlu diperhatikan karena harus diberikan pada daerah endemis atau yang berpergian ke daerah endemis tersebut. Contohnya seperti Japanese encephalitis dan rabies. Untuk kapan pemberian vaksin ini kita bisa lihat pada tabel. Seperti contohnya pada human papillomavirus. Human papillomavirus diberikan 3 dosis pada bulan ke-0, 1 atau 2 dan 6. Ini bisa diberikan pada umur 19-21 tahun, lalu 22 hingga 26 tahun, dan 27 hingga 45 tahun. Jadi untuk pemberiannya itu sesuai dengan tabel ini. Bisa dilihat umurnya itu dari yang tabel paling atas warna biru itu. Kemudian ada rekomendasi vaksinasi pada orang dewasa dengan indikasi atau medis tertentu. Ini adalah tabel untuk vaksin kelompok tertentu. Yang paling kiri ini ada jenis vaksinnya, dan barisan yang paling atas adalah kelompok-kelompok tertentu yang akan mendapatkan vaksin. Kemudian ada warna-warna dalam tabel. Yang merah itu kontraindikasi, jadi vaksin tidak boleh diberikan pada kelompok tersebut. Kemudian yang berwarna kuning itu vaksin direkomendasikan dengan syarat atau sesuai usia tertentu. Kemudian ada yang warna hijau, itu berarti vaksinnya direkomendasikan untuk kelompok tersebut dengan dosis yang ditentukan. Kemudian jika yang kosong atau berwarna abu, itu tidak ada rekomendasi khusus. Contohnya pada ibu hamil, jadi pada ibu hamil itu vaksin yang bisa diberikan yaitu influenza, kemudian tetanus, difteri, pertusis, kemudian bisa diberikan typhoid fever polisakarida dan typhoid fever konjugat. Kemudian yang tidak boleh diberikan atau kontraindikasinya yaitu varicella, kemudian MMR, bisa juga dengue dan yellow fever. Untuk yang
abu itu jadi tidak direkomendasikan seperti HPV, kemudian herpes zoster, kemudian pneumokokal polisakarida, pneumokokal konjugat, kemudian RSV Berajuvan. Untuk sisanya masih sama untuk interpretasinya. Baik, mungkin sekian tentang vaksin hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Terima kasih.